Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membuat pembibitan ya, Bolo. Kita sekarang mencoba lagi, enggak mencoba ya, bikin konten lagi sambil nanti kita menjawab sebagian ada pertanyaan dari pemirsa ya. Perkenalan dulu, uh, majelis kita namanya adalah atau channel kita namanya Majelis Nganggur. Nah, kita memandukan majelis nganggur, bukannya majelis nganggur asli nganggur ya. Majelis kita ambil majelis, kita ini perkumpulan majelis taklim ya. Dengan teman-teman ini alhamdulillah ada berbagai alumni pondok pesantren. Kita ngaji fikih. Jadi di samping kita ngaji juga kita edukasi menanam anggur. Awal kali kenapa kita namakan majelis kita dengan nama Majelis Nganggur, karena kita ingin satu, teman-teman terutama dari alumni pondok-pondok kita ngaji. Kalau ngaji terus biasanya tuh jenuh ya, jenuh, malas, dan tidak bertahan lama biasanya. Jadi kita edukasi dengan nganggur, jadi majelis nganggur. Setelah kita ngaji, setelah tadi kita ngaji Fathul Qorib, Hadis Fikih, terus setelah ngaji kita nganggur. Nah, nganggurnya di sini kita membuat apa ya, komunitas anggur dengan tujuan kenapa kok kita ambil anggur, kok nggak semangka atau bagaimana? Karena kita menginginkan alumni-alumni pondok yang belum punya penghasilan, belum punya kegiatan duniawi, kita inginkan teman-teman yang basicnya ngajar anak-anak, biasanya waktunya untuk bekerja itu sangat apa ya, sangat sedikit. Jadi biar nanti kedepannya tidak terlalu tomak, bahasanya tidak apa, tolak butuhnya bil akhirah, mencari dunia dengan jalan apa, akhirat, ya kita dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Jadi biar nanti nggak terlalu tomak ya bahasanya. Dan alhamdulillah anggur termasuk, kalau kita prediksi untuk saat-saat ini adalah tanaman buah yang harganya masih relatif sangat mahal ya. Jadi 1 kilo bisa nyampe 100 bahkan lebih, ya minimumnya 50.000 lah. Seperti ini anggur ini Saint Muscat, kalau kita beli di toko-toko ini kan impor. Ini 90.000 ya, biasa sampai 100. Ada yang 70. Nah, ini semuanya impor. Kenapa kita kok harus apa? Nanam sendiri? Ternyata di Indonesia, Bolo, anggur tuh masih bisa tumbuh dengan subur, bahkan bisa berbuah. Contohnya ini. Ini sudah tahun 2 tahun, sudah berapa kali ya, kurang lebih 4 ya, 4 kali panen ya. Ini sudah 2 tahun. Ini kita rubah cara rambaknya, kemarin ruwet ya, sekarang kita rapikan gitu. Ternyata di Indonesia itu anggur bisa tumbuh bahkan berbuah, dan ini insya Allah di desa kita di Kabupaten Banyuasin, terutama di Moratelang, kita adalah orang yang mengawali punya greenhouse dan bisa berbuah dan menjadi komunitas majelis nganggur. Oke, nah, jangan sampai ya di bumi kita yang bahasanya itu istilahnya tongkat dan batu dari tanamannya, anggur saja kita kok impor, segalanya impor, segala impor, ya Allah. Nah ini ya, ini bukti di tempat kita anggur sudah bisa tumbuh dan bahkan berbuah. Nah, malam ini kita akan sambung pucuk ya. Sambung pucuk sudah maklum mungkin teman-teman, para pemirsa banyak sudah melihat dari konten-konten atau dari YouTube pengangguran, banyak yang tahu.
Dan mungkin ada yang baru melihat channel kita Majelis Anggur ini, kita bahasanya ya, kita mereview atau mempraktekkan bagaimana cara menyambung. Ini namanya nyambung pucuk ya, nyambung pucuk. Kalau grafting itu bisa dari akar dari batang anggur lokal kita sambung di pinggirnya, grafting atau apa namanya lah. Kalau kita ambil sambung pucuk ya. Jadi kita akan menyambung dengan Angelica ya. Angelica kita sambung dengan anggur lokalnya. Rostoknya kita ambil Red Master dan ini adalah Isabella. Udah banyak ya, kemarin kita habis banyak bibit, tapi masih kita gratiskan ke teman-teman supaya teman-teman lebih semangat menanam anggur. Nah, sekarang ini kita insya Allah akan memproduksi skala besar untuk minimal untuk komunitas, dan nanti yang berminat menanam anggur bisa request ke grup kita ya, Majelis Anggur. Desa kita Desa Sumber Hidup, Kecamatan Waratelang ya, RT 1 RW 2. Nah, Sumatera Selatan. Ini kita untuk sambung pucuk kita sudah maklum ya, kita siapkan satu adalah silet. Kalau nggak punya peso grafting, kita pakai silet atau cutter ya, yang masih bersih. Jangan sampai silet yang karatan atau bekas ya. Kalau bekas harus dibersihkan, dilap. Jangan sampai ada minyak atau ada kuman atau ada karatan lah bahasanya. Setelah itu kita siapkan juga yang lebih enak adalah parafilm ya. Nah, ada juga plastik apa itu? Plastik untuk pembungkus buah itu apa namanya ya? Itulah. Sebenarnya untuk nali ini ya, bebas apa saja boleh. Apa boleh dengan apa saja boleh. Dengan plastik es atau dengan rapia boleh. Tapi sepengalaman saya yang lebih enak, yang lebih simple dengan parafilm ya. Memang modal. Nah, parafilm ini keistimewaannya kalau kita bungkus mata tunas dari entrasnya, satu kali bungkus dengan ini bisa tertembus oleh mata tunas. Dan nanti di sambungan kita balut sambungannya antara anggur lokal dengan anggur impornya, itu dengan berjalannya waktu dia bisa lapuk dan pecah sendiri. Kalau plastik-plastik yang untuk pembungkus buah itu kalau nggak kita potong itu masih tetap melekat dan akan berakibat nanti antara anggur impor dan lokalnya akan tercekik, dan di situ akan mengakibatkan pertumbuhan anggur akan terhambat. Tapi kalau anggur ini, kalau pakai parafilm, ini dengan berjalan waktu dia akan lapuk dan akan pecah sendiri. Oke, kita praktekkan ya. Tadi kita persiapkan silet. Setelah itu adalah parafilm. Parafilmnya kita potong seperlunya ya. Tergantung nanti entres dan lokalnya ya. Kita potong kurang lebih ini kan kurang lebih 10 cm ya, kita potong sekitar, nah ini potongan segini Pak Yestir ya. Nah, kita potong kurang lebih 1 atau 2 cm atau 1,5 atau 2 cm ya. Nah, kalau sekiranya segitu kelebaran kita potong kecil lagi ya, mungkin 1 cm, tergantung nanti rostoknya dengan entresnya. Nih, setelah itu kita siapkan gunting juga, terus kita siapkan gunting ini, gunting kembang bunga ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, untuk sudah maklum ya, sebelum kita menyambung, sebelum kita sambung pucuk, usahakan media ini jangan terlalu basah ya, jangan terlalu basah, yang penting lembab aja ya. Untuk tingkat keberhasilannya insya Allah lebih tinggi. Dan insya Allah kalau kita pengembangan bibit dengan cara sambung pucuk, ini keberhasilannya insya Allah lebih dari 80% ya, karena akar sudah aktif, sudah tumbuh, dan kita sambung insya Allah lebih cepat dan lebih valid. Nah, kita kalau bisa kita ukur tanah ya, ini kita punya masih manual bahasanya ya, kita nanti cek juga.
Mungkin suatu saat ya kita cek nah media tanam kita ya. Nah, media tanamnya usahakan jangan terlalu basah ya. Kalau paling enggak, kalau kita ingin mengisambung pucuk hari ini, paling enggak 2 atau 3 jam sudah kita siram. Oke, setelah itu kita siapkan batang entersnya dulu ya. Nah, di sini kita ambil 2 mata tunas ya, biasanya 1 atau 2, tergantung ya, terserah para pemirsa atau perboloh, bisa 1 mata tunas atau 2 mata tunas. Nah, setelah itu kita balut entersnya. Sebelum dibalut kita bersihkan dulu ya. Potongan-potongan ini kita rapikan biar bisa tertutup rapat ya. Mana slide yang baru tadi ini ya. Ini polo, jangan sampai anggur tuh ya, jangan sampai segala sesuatunya kita impor terus ya. Dari motor, mobil, dari segala sesuatunya kok impor. Padahal kita bisa tanam sendiri ya. Dan lebih fresh dan insya Allah akan terjamin kesehatannya kalau tanaman kita sendiri ya. Nah, setelah itu nanti kita ini potong dulu ya. Tadi sebelumnya kita potong ini ya. Nah, kita ambil terserah ini ya. Kalau kita takut kegagalan, kita bisa potong 4, 2 atau 1 daun ya. Dari kita ambil atas weh. Nah, kita ini coba agak panjang ya. Nanti kalau gagal, nanti kita bisa potong bawahnya lagi. Lebih aman ya. Nah, setelah itu kita balut entersnya dengan parafilm. Terserah ya, untuk membalutnya bisa kita lakukan dari atas atau dari bawah. Yang penting nanti mata turahnya 1 kali saja ya. Kita balut 1 kali saja. Kalau sampai 2 kali nanti dikhawatirkan mata tunahnya tidak bisa menembus parafilm ya. Walaupun ini tipis. Tapi kalau pakai plastik selain parafilm biasanya itu tidak akan menembus ya. Jadi kalau pakai pembungkus atau pembalut ini selain parafilm itu biasanya mata tunahnya jangan ditutup. Nah, kita tutup sekali saja. Nah, ini ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil ini. Nah, sambil kita mempersiapkan ini ya. Kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah anggur bibit dari on root itu bisa buah? Nah, sebenarnya bisa. Kemarin saya melakukan pembibitan secara on root Jupiter ya. Ini asli kemarin saya sudah survei, tapi nggak semua anggur bisa dikembangkan dengan secara on root. On root itu dari batang anggur impor, tatkala kita pruning, kita potong-potong 1 jengkal atau 3 mata tunas, terus kita semai, setelah tumbuh seperti ini, setelah tumbuh kita tanam langsung, itu bisa. Jadi sama, tidak akan berubah baik dari buah atau rasanya. Itu on root. Itu enggak semua anggur ya, enggak semua anggur. Yang kita uji kemarin adalah yang sudah valid adalah Jupiter. Itu kemarin di konten yang sudah ya, dan kita survei dengan teman-teman komunitas Majelis Anggur, kita survei ke tempatnya Ustadz Nur Hasan ya. Itu kemarin agak lama karena tidak terurus sama beliau. Jadi 8 bulan baru berbuah. Kemarin di tempat kita di Greenhouse 1 ini kurang lebih ada yang 4 bulan sudah kita usahakan kita belajar berbuah dan ternyata berhasil. Jadi Ustadz kemarin 8 bulan berbuah, itu alhamdulillah sudah buah pertama itu sampai mencapai 50 dompol ya. Kemarin kita survei ternyata sudah habis. Karena beliau Ustadz, banyak anak-anak yang ada di situ, jadi belum sampai tua banget sudah habis.
Ya wajar lah, sama dengan ini ya. Ini selama 2 tahun kami juga tidak menjual, belum menjual buah. Jadi untuk icip-icip kita sudah korkan dengan teman-teman yang ngaji di sini. Oke, itu ya. Kalau anggur, nggak semua anggur, kalau Jupiter kita sudah valid bisa berbuah dengan cara pembibitan secara on-road ya. Kalau yang lain-lain akademik itu kita sudah nanam tapi belum valid. Ya, itu ya. Nah, setelah enter sudah tertutup rapat, ya kita perkiraan rapat ya. Setelah itu kita potong tadi, saya kelihatan sudah rapi. Terus ini ya, kalau sudah di ketiaknya itu sudah tumbuh apa? Tumbuh tunas, usahakan kita potong ya. Kita potong, kita bersihkan. Supaya apa? Supaya nutrisi tidak masuk terserap oleh mata tunas yang aktif ya. Nanti kalau ini masih hijau, kalau ada mata tunas yang aktif kita potong biar nutrisi eh, masuk ke atas. Nah, kita ambil ya, entres dengan batang anggur lokalnya usahakan sama. Kalau nggak sama, yang penting jangan terlalu jomplang ya. Kalau sampai terjadi nggak sama, usahakan nanti satu sisi itu harus nempel di kulit anggur lokalnya ya, atau di rostoknya. Ini insya Allah sama ya. Nah setelah itu kita belah ininya ya, belah tengah. Nah ini faktor, maaf ya, faktor U. Kita ngonten belum sempat siang ya. Jadi konten kita malam karena majelis kita majelis anggur itu waktunya malam. Jadi kita kontennya banyak malam ya. Karena siang tuh teman-teman banyak yang aktivitas di luar, ada yang jadi salas, ada yang petani ya. Karena ngajinya kita malam. Jadi setelah ngaji kita nganggur. Nganggur maksudnya seperti ini ya. Menganggur itu nganggur kita nanam anggur ya. Dan insya Allah kita banyak semangat ya teman-teman ya. Ini GH1, ini ada GH2, bagian ketiga, G4 sudah berencana. Mungkin di sebelah ini nanti akan bernama GH5 ya. Nanti kalau ada GH1, 2, 3, nah kita punya komunitas masanya. Jadi siapa yang nanam pertama, punya GH pertama, kita kasih GH1. Ini yang Mas Ilul yang ganteng ini sudah buat GH2 ya. GH2. Nanti berikutnya kayaknya Mas Toha. Setelah Mas Toha nanti katanya Mas Yusuf. Nah, dia limanya entah nanti siapa. Mas Faisal. Karena kita terkendala biaya, kita apa? Pelan-pelan. Oh, ada yang ini teman katanya ada yang minta nganu ini. Donasi. Oh, jangan ya. Kita harus mandiri ya. Iktimat anal nafsi. Jangan sampai kita terlalu mengharapkan dari orang ya. Usahakan berdikari ya. Aduh, ini ya. Ini faktor U ya. Maaf ya, usia saya ini sudah paruh baya. Jadi bukan masalah usia sebenarnya, terlalu banyak dosa jelas itu ya. Jadi agak cepat rabun. Kesana kesini melihat cewek terus masalah itu. Itu resiko jadi ustadz tuh gitu ya. Nggak, ini guyan ya teman ya. Ini karena batangnya kecil ya, kita harus hati-hati ambil presisi yang tengahnya ya. Untuk kedalamannya kita kira-kira ya. Kira-kira kita apa sama kira-kira nanti kalau entresnya bisa dimasukkan dengan presisi ya segitu ya. Kurang lebih kalau kita enter segini biasanya satu mata apa? Silet ini ya, kurang lebih 1,5 cm lah. Nah, setelah itu kita sayat ini berbentuk huruf V ya. Nah, usahakan pesonya yang tajam. Kalau nggak tajam nanti bahasanya geradul-geradul, nggak mulus ya. Nah, terserah, bisa 1 kali alhamdulillah, 2 kali yang penting rata ya, halus. Ini maaf ya ngontennya terlalu malam jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya.
Nanti kapan-kapan kita kalau sudah bisa kumpul siang, memang nganggur, bener-bener nganggur, nanti mungkin kita akan bisa buatkan video di waktu siang ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke batang anggur lokalnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini insya Allah pas ya. Pas. Nah, setelah itu, nah ini kan udah rapat, goyang-goyang ya. Nah, setelah itu kita balut dengan parafilm lagi. Nah, ini terserah. Ini sampai berapa kali, 10 kali, tapi boros ya. Yang penting rapet ya. Yang penting rapet, kenceng. Nah, terserah putarannya searah jam, jarum jam atau bagaimana, yang penting rapet. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bawah, dari atas, yang penting gak dari masalah, yang penting rapet. Sebenarnya enak siang ya kalau kita ngonten ya. Jadi teman-teman ada yang jadi pak guru, ada yang jadi sales, ada petani. Jadi kalau kita kumpul-kumpul siang tuh kayaknya waktunya kurang bagus ya, kurang tempat untuk kumpul-kumpul. Nah, ini kita balut berapa kali, ini kan tanggung ya, kita bikin dari potong ke potong, nanti kebuang, kita balut sampai rapat. Nah, ini kita tutup rapat semua ya. Nah, kalau medianya terlalu basah, mungkin kalau mau coba nanti antara sambungan ini dengan entresnya kita beri rongga ya, tidak kita tutup, agar apa? Agar nanti kalau ada air yang keluar biar tidak langsung ke mata tunas ini. Ini kita coba tutup rapat semua. Nah, ini kita rostoknya pakai apa tadi? RM ya, Red Master, dan anggur impornya dengan Angelica. Nah, kita kasih tanda, boleh di sana, di sini, atau gimana, kita di daunnya saja ya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 8, 9, 8. Tanggal 8 ya? Ya. Tanggal 8 bulan 7, Angelica. Nih, ini insya Allah nanti kalau bernasib bagus, insya Allah 1 minggu nanti akan mata tunahnya akan seprut ya. Nah, ini insya Allah 80% berhasil. Kalau nggak berhasil, ya namanya kita usaha ya, tetap kita semangat. Bagaimanapun juga, kalau kita sudah bisa menumbuhkan dan membuahkan anggur, suatu kewajiban pengangguran kita harus bisa mengembangkan pembibitan. Nah, ini hasil dari teman kita, anggota kita, dari Pak Yasir. Ini juga menyambung anggur tadi ya. Sama variannya. Variannya sama. Angelica dengan Rostock, bukan Red Master ya tadi, ini Isabella ya. Di kita banyak Isabellanya ya, Red Masternya sedikit. Nanti kita kembangkan anggur lokal Red Masternya. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan tumbuh normal, bisa bermanfaat dengan penganggur yang lain. Nah, demikian. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Mari kita nanam anggur, usahakan kita bisa bersuasembada anggur sendiri. Jangan sampai segala sesuatunya impor terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.